Terjadi di Kota Tebing Tinggi, seorang korban pelapor Cipto Halim alias Anto, seorang petani ubi yang kini menjadi terdakwa. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Ibu Cut Karnelia SH MH dan anggota dengan nomor register 231 PIDB 2023 PN-TBT berjalan dengan lancar di ruang sidang Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi Rabu 13 September 2023. Adalah Cipto Halim alias Anto, warga Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Badak Bejuang, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Kini menjadi persakitan di kursi terdakwa atas kasus yang dituduhkan terhadapnya dengan dugaan pelanggaran pasal pencemaran nama baik 317 KUHP di Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Peristiwa ini bermula ketika Cipto Halim alias Anto melaporkan kasus dugaan penipuan penggelapan uang yang ia punya yang dikabarkan tidak kunjung dibayarkan. Atas penjualan kebun ubi miliknya oleh pihak Hardi Mistani alias Aceh Minyak ke Polda Sumatera Utara. Cipto Halim selaku pemasok ubi kayu mengadukan terlapor Hardi Mistani alias Aceh Minyak atas dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan ke Polda Sumatera Utara. Namun penyidik Polda Sumatera Utara pada tingkat penyelidikan menghentikan kasus tersebut. Setelah penghentian dugaan kasus penipuan yang dilakukan penyidik Polda Sumatera Utara, Cipto Halim melalui kuasa hukum Awaludin SH dan Muhammad Daniel SH melakukan gugatan secara perdata. Terima kasih. Hari ini sidang beragendakan pembacaan putusan sela yang dibacakan oleh Majelis Hakim. Terhadap putusan tadi itu NO tidak diterima eksepsi kita. Sebenarnya dalam hal penyampaian putusan sela tadi kita cukup kecewa sekali apa yang diputuskan oleh majelis terhadap putusan sela yang membantah terhadap eksepsi kita. Cukup sangat kecewa sekali kita. Namun hal ini pastilah sebelumnya sudah kita duga akan terjadi seperti ini. Karena apa? Ya jelas suatu penerimaan perkara ini saja, baik itu di tingkat Polres dan Kejaksaan sudah ada penerimaan, sampai ke pengadilan diterima. Nah inilah membuat kita, apa yang terdahulu kami sampaikan bahwa bentuk kriminalisasi inilah dia adanya. Nah tadi yang disampaikan oleh majelis jelas bahwa tidak ada sekali satu pun dalam hal pertimbangan itu berkaitan dengan Perma nomor 1 tahun 1956 itu. Nah, dalam Perma itu kan cukup jelas memang sudah dinyatakan bahwa bila ada perkara perdata yang masih berlanjut, yang belum mempunyai keputusan yang ingkrah, perkara pidana terhadap perkara yang sama yang masih ada korelasi hukumnya patut dihentikan. Nah ini jelas dalam putusan sela tadi Perma nomor 1 tahun 1956 tidak ada dipertimbangkan oleh majelis hakim. Ditambah lagi tentang LPSK, Undang-Undang nomor 10 LPSK itu juga tidak menjadi bahan pertimbangan dalam putusan sela. Walaupun yang disampaikan bahwa itu masuk pokok perkara, tetapi paling tidak dalam pertimbangan putusan sela itu ada bahwa LPSK ayat 1 ayat 2 itu cukup jelas dijelaskan saksi dan korban tidak dapat dipidana maupun diperdata. Setelah itu ayat keduanya jelas juga bahwa kalau ada perkara yang belum putus itu akan dijadikan alat bukti. Nah ini alat bukti mereka apa mempidanakan si Halim Cipto? Berarti terkesan kasus ini seperti kasus atau hal yang dipaksakan begitu? Ya pasti, ini hal yang dipaksakan terhadap klien kita. Makanya cukup kecewa sekali kita dalam putusan sela hari ini. Walaupun kita sudah pasti sudah menduga hasil putusan hari ini. Ada nggak kekhawatiran pihak PH ini akan bisa terjadi terhadap siapa saja jika hal ini? Pasti. Kalau ini nanti terbukti bahwa klien kita dianggap bersalah, terhadap yang lain juga akan terjadi karena akan menjadi jurisprudensi terhadap orang lain. Berarti intinya kasus ini adalah merupakan satu kasus ya, di mana pelapor menjadi tersangka gitu ya, atau menjadi terdakwa gitu ya. Pelapor menjadi tersangka, korban menjadi sangka. Di sinilah Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Terakhir ingin Bapak sampaikan kepada Mahkamah Agung atau kepada para terkait lainnya? Yang pasti kami akan terhadap putusan sela ini kami akan melakukan banding. Kami akan melakukan banding.
terus akan kami nyatakan bahwa klien kita tidak bersalah dan dapat kami buktikan untuk itu nanti di persidangan lanjutan. Artinya tetap memperjuangkan keadilan yang seadil-adilnya begitu. Pasti akan kami perjuangkan keadilan itu terhadap klien kami yang saat ini tertindas. Demikian, Pak. Demikian. Selain itu, merujuk pasal 20 Undang-Undang LPSK menyebutkan saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya. Jaksa mengatakan melalui keterangannya, Terima kasih untuk kesempatannya. Perlu kami jelaskan bahwa pada hari ini sudah kita dengarkan bersama ada putusan selah dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, di mana pada pokoknya Pengadilan Tebing Tinggi pada putusan selahnya menolak eksepsi dari penasihat hukum Cipto Halim. Jadi dengan ditolaknya eksepsi ini berarti sidang selanjutnya akan dilanjutkan ke pembuktian pemeriksaan saksi. Jadi kedepannya kita selaku penuntut umum akan membuktikan perkara ini di pemeriksaan saksi dan selanjutnya. Itu yang bisa kami sampaikan saat ini. sidang yang berjalan lebih kurang 1 jam tersebut pada tanggal 4 Oktober 2023 di ruang sidang pengadilan negeri itu juga turut dihadiri oleh pihak jaksa. Dari Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, tim JioNews TV.id memberitakan.